Pak Saiful, Yes, saya mengenal Pak Saiful ini kan pribadi yang sangat unik menurut saya. gitu dah. Iya, karena sosok pengusaha yang Iya. dulunya lover koran, tapi Oke. sekarang jadi pengusaha yang sukses luar biasa. Nah, Bahkan Bapak ini termasuk orang yang sangat berpengaruh di Surabaya. nah, Nah, kira-kira apa yang sudah dilakukan Pak Saiful sampai seperti ini? oke. Jadi teman-teman, itu orang melihatnya itu hanya 1% ya, 1%-nya saja. Jadi mereka tidak melihat 99% proses saya seperti apa. Dalam arti untuk membangun 99% prosesnya ini memang susah sekali, berat sekali, penuh dengan tantangan. Nah, dulu saya bukan lahir dari orang kaya, enggak. Saya jadi orang biasa-biasa. Bahkan saya dari loper koran, tukang sebar brosur saya lakukan dulu. Tapi itu semua bisa menjadi seperti sekarang ini karena kalau menurut pengalaman saya bahwa membangun kesiapan itu sangat penting sekali. Jadi intinya kesiapan. Dalam arti gini Bu Fitri, Anda mau minta uang 10 miliar, 100 miliar sama Allah sama Tuhan Anda, itu gampang kok. Ibarat kata Anda mau minta berapapun gampang. Nah masalahnya Anda harus sadar diri gitu loh, bahwa diri Anda siap nggak nerima uang segitu. Infrastrukturnya ada nggak kan gitu. Sama kayak Bu Fitri ngasih anak kecilnya, anaknya yang masih kecil minta uang 100 juta kan belum tentu dikasih karena belum siap. Sama halnya dengan Tuhan kita. Anda mau minta uang 10 miliar pasti dikasih. Asal infrastrukturnya ada dan diri Anda siap. Nah, kalau Anda tidak punya infrastrukturnya, bangun infrastrukturnya. Contohnya gini teman-teman. Kalau Anda sebagai karyawan, Anda minta uang 10 miliar. Ya Allah, saya minta uang 10 miliar. Nah, gimana mau kasih 10 miliar? Infrastrukturnya sebagai karyawan ya nggak mungkin bisa gitu. Jadi infrastruktur ini perlu dibangun. Nah, untuk membangun infrastruktur ini butuh prosesnya, butuh kesiapan. Dan itu Anda harus membangun dari sekarang. Karena apalagi di era pandemi kayak ini saat yang tepat untuk membangun infrastruktur. Semua lagi riset semua, lagi nol-nol semua. Jadi saat yang tepat untuk membangun infrastrukturnya, Bu. Gitu. Tepat sekali. Ini sharing Bapak ini sangat penting buat saya, terutama kami banyak teman-teman ini yang lagi galau. Kira-kira mau bisnis apa yang tepat ya, terus harus dimulai dari mana? Nah ini banyak yang boleh nggak kira-kira Bapak sharing ya? Siap, saya akan sharingkan nanti lebih detail Bu ya, lebih detail sama arti untuk membangun infrastruktur itu ada banyak cara. Contohnya gini, Anda kalau pengen bisnis properti, waktu saya menjalani bisnis properti pertama kali itu memang harus punya modal yang besar dulu. Nah, kalau kita nggak punya modal yang besar, gimana membangun infrastruktur di bidang properti? Sama halnya di bisnis yang lain konvensional, Anda mau membangun kafe, paling nggak ya 200-300 juta Anda harus hilang itu di depan untuk membangun infrastrukturnya. Nah, tapi ada caranya, ada sebuah bisnis yang dibangun dengan infrastruktur yang kuat, tapi dengan modal yang rendah, Bu. Nah itu pasti kami Mbak pasti tertarik ini Nah, ya gitu. apalagi Ya, Bu gitu Fitri kan juga praktisi kan, dalam arti lu bayangin seorang Bu Fitri itu bisa membangun infrastruktur di bisnis ini juga gitu loh. Dan itu terbukti kan nyatanya. Nah, nanti ya kita akan sharingkan ke teman-teman bagaimana membangun infrastruktur dengan mudah, dengan cepat, dengan kuat. Seperti Anda mempunyai bisnis dengan skala ratusan miliar. Gitu. Semakin Bapak bercerita, saya semakin banyak yang ingin kita ketahui. Siap. Nah, kira-kira Pak, hal-hal apa yang harus kita lakukan? Jadi Anda harus mengambil peluang. Dengan cara apa? Kalau ada peluang di depan mata Anda, ambil. Karena kita nggak ngerti, ya Anda minta berdoa sama Tuhan, Anda minta kaya sama Tuhan, Anda minta sukses sama Tuhan. Tuhan nggak mungkin kasih Anda kekayaan. Tuhan nggak mungkin Anda kasih sukses. Tapi saya yakin Tuhan ngasih ke Anda berupa kesempatan untuk menjadi kaya, kesempatan untuk menjadi sukses. Nah, masalahnya kesempatan itu tidak datang langsung dari mukanya Tuhan, nih tak kasih enggak. Dari orang-orang lain, kadang dari selebaran yang nggak jelas gitu. Nah, setiap kesempatan yang datang ke kita, ini jawabannya. Anda harus mencoba dulu, karena kita nggak ngerti bahwa kalau kita tidak mencoba, siapa tahu itu jawaban dari Tuhan. Jadi Anda harus ngambil setiap kesempatan yang ditawarkan di Anda, itu sama kayak saya dulu. Apapun kesempatan yang datang di muka saya sikat. Mulai loper koran, mulai ngamen, mulai menjadi musisi di jalanan, saya lakukan semua Bu. Sampai Tuhan mempertemukan, kayak kita itu dipersiapkan bahwa satu tangga selesai, sampai sekelas seperti sekarang ini, itu semua saya rasa kesiapan yang saya bangun pelan-pelan. Luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Pak Saiful Sumarsono, keren banget teman-teman. Kita tunggu sharingnya beliaunya nanti di acara Bisnis Talk Online yang akan diselenggarakan oleh Entrepreneur New You Division setiap hari Selasa. Sampai ketemu di sana ya. Sampai ketemu di sana. Oke, Salam salam sukses, sukses. luar biasa.